Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan masih perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i tentang masalah apa? Iman, ya. Tentang masalah iman. Sekarang poin yang kedua. Wa akhrajal Baihaqi Anir Rabi' bin Sulaiman. Al-Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari murid Al-Imam Syafi'i Ar-Rabi' bin Sulaiman. Qala, dia berkata, Sami'tu Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, Al-imanu qaulun, iman itu adalah ucapan, wa amalun, dan perbuatan. Ini merupakan keyakinan ahlu sunnah. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sementara orang-orang Murji'ah, mereka meyakini iman itu hanya sekedar keyakinan, tanpa ucapan, tanpa amalan. Selama seseorang itu meyakini, hatinya beriman, meskipun lisannya tidak mengucapkan keimanan, meskipun lisannya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun anggota badannya tidak melakukan amal soleh, maka dia dikatakan iman. Orang-orang Murji'ah ini membuka pintu-pintu kerusakan, membuka pintu kekufuran, dan membuka pintu-pintu kemunafikan. Dan ini juga diyakini oleh Jaham bin Safwan, salah satu tokoh Jahmiyah. Bahkan dia meyakini, dan para pengikutnya, selama hati seseorang mukmin, dia mau mengatakan apa yang dia ingin katakan, atau dia mau melakukan apa yang ingin dia lakukan, itu sama sekali tidak akan membahayakan imannya, meskipun dia melakukan kedurhakaan dan berbagai macam kemaksiatan. Selama hatinya iman, dia tetap mukmin. Bahaya ini. Meskipun dia mengucapkan ucapan kufur, meskipun dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur, selama hatinya iman, dia tetap mukmin. Sementara ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah tidak. Pembatal keislaman itu juga bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan, bisa juga dengan lisan. Tidak hanya sekedar keyakinan. Ucapan juga bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Begitu juga perbuatan. Seperti apa contohnya? Ucapan yang bisa mengeluarkan dari Islam, dari keimanan, bisa menyebabkan seseorang murtad keluar dari Islam. Apa? Mencela Allah dan Rasulnya, mencela salah satu syariat dari
syariat Islam dan perkataan-perkataan kufur yang lainnya, atau mengingkari dengan lisannya salah satu perkara yang telah diketahui oleh kaum muslimin tentang kewajiban syariat salat. Misalkan dia mengingkari kewajiban salat dengan lisannya, ini bisa menyebabkan dia kufur. Terus kemudian juga dengan perbuatannya, seperti seseorang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ini bisa menyebabkan dia keluar dari keimanan. Nah, sementara keyakinan orang-orang Murji'ah, selama hatinya iman, dia mau mengucapkan apa saja yang ingin dia ucapkan atau perbuatan apa saja yang ingin dia perbuat, meskipun itu kekufuran, maka tidak membahayakan iman. Kerusakan yang luar biasa orang-orang Murji'ah ini. Orang-orang yang mengeluarkan amal dari iman. Sementara dalam banyak Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan iman dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Begitu bertebaran dalam Al-Quran. Tapi orang-orang Murji'ah mengingkari perkara ini. Nah, di sini kata ulama, iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Al-imanu qaulun wa amalun. Ucapan hati dan lisan. Yang pertama ucapan hati dan lisan. Terus kemudian perbuatan hati dan anggota badan. Para ulama telah merincinya. Meskipun dulu para imam ahlu sunnah mengucapkan atau mendefinisikan iman itu berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Ada yang mengatakan iman itu perkataan dan perbuatan ringkasnya. Ada yang mengatakan lagi iman itu perkataan, perbuatan dan niat. Ada yang mengatakan lagi iman itu perkataan, perbuatan dan niat dan mengikuti sunnah dan sesuai dengan sunnah. Banyak sekali perkataan-perkataan para imam ahlu sunnah tentang masalah iman. Ada sedikit perbedaan di antara mereka, tapi maksudnya adalah sama. Karena yang dimaksud ucapan dan perbuatan, yang pertama ucapan hati. Yang dimaksud ucapan hati adalah kepercayaan, pengakuan dan keyakinan. Ini yang dimaksud dengan ucapan hati. Adapun ucapan lisan adalah pengikraran perbuatan, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan konsekuensinya. Ini yang dimaksud qaulun. Qaulun bil lisan wa qaulun bil qalb. Ucapan dengan lisan, ucapan dengan hati. Terus kemudian wa amalun. Amalun juga demikian, perbuatan hati. Dibagi menjadi dua, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Yang dimaksud perbuatan hati adalah niat, ikhlas, tunduk cinta, dan kehendaknya untuk beramal soleh. Ini yang dimaksud dengan perbuatan hati. Sementara perbuatan anggota badan adalah melaksanakan perintah apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam syariat ini dan meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Ini yang dimaksud amalun wa qaulun wa amalun. Al-imanu qaulun wa amalun. Sebagian salaf juga mengatakan tidak ada keimanan kecuali dengan perbuatan. Ini kesepakatan seluruh ulama salaf. Tidak ada keimanan kecuali dengan perbuatan. Dan tidak ada ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat. Dan tidak ada ucapan, perbuatan maupun niat kecuali dengan tuntunan yang sesuai dengan sunnah. Ini diucapkan diantaranya oleh Imam Al-Auza'i dan yang lainnya. Imam-imam ahlu sunnah di kalangan generasi tabi'in, tabi'ut dan tabi'ut tabi'in. Terus kemudian yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini juga diingkari oleh orang-orang Murji'ah.
diingkari oleh orang-orang Murji'ah. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman bertambah dan berkurang, maksudnya bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan ketaatan kepada syaitan, yakni melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud yazidu wa yanqus. Dalilnya sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa iman itu bertambah. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Muddatsir, wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan supaya bertambah orang-orang yang beriman keimanan mereka. Kemudian juga dalam surah At-Taubah, ayyukum zadathu hadhi imana, siapakah di antara kamu yang bertambah keimanannya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat yang turun kepada mereka itu menambah iman mereka. Dan beberapa ayat-ayat yang lainnya dalam Al-Quran, karena diingkari oleh orang-orang Murji'ah. Kemudian juga perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berdoa, Allahumma zidna imanan, ya Allah tambahkan kepadaku keimanan. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu perkataan beliau, imamnya ahlu sunnah, wal imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, faziyadatuhu bil amal, maka bertambahnya iman itu dengan melaksanakan amal soleh, wa nuqsanuhu bitarkil amal, dan meninggalkan amal, dan berkurangnya iman itu dengan meninggalkan amal soleh. Lalu mana dalil berkurangnya iman? Ada yang bisa jawab? Kangen soalnya ya. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa iman itu berkurang? Maka dijelaskan oleh ulama, maka jika telah tetap dalam agama tentang bertambahnya iman, maka hal itu melazimkan iman itu berkurang. Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah pernah ditanya tentang mana dalil bertambah dan berkurangnya iman. Sufyan ibnu Uyainah termasuk salah seorang imam di antara imam ahlu sunnah, tabi'ut tabi'in, salah seorang imam besar di zamannya. Beliau pernah ditanya, lalu beliau menjawab, alaysa taqra'unal Qur'an, apakah kalian tidak membaca Al-Quran, di mana Al-Quran menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang? Lalu beliau membaca firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 173, fazadahum imana, maka Allah Ta'ala menambah kepada mereka orang-orang mukmin keimanan. Fi ghairi mawdi'in, tidak hanya satu tempat atau satu ayat dalam Al-Quran. Lalu ditanyakan kepada beliau, yankus, adapun mana ayat yang berkenaan dengan kurangnya iman? Lalu beliau mengatakan, laisa syai'un yazidu illa wa huwa yankus. Ini kata beliau, tidaklah sesuatu yang bertambah melainkan hal itu juga berkurang. Hal itu juga berkurang. Ini merupakan keyakinan ahlu sunnah. Barang siapa mengeluarkan iman, mengeluarkan amal tidak termasuk bagian dari iman, atau sebagian orang Murji'ah pada abad sekarang ini mengatakan bahwa amal itu syarat dari iman, ini bukan akidah Ahlus Sunnah, bukan akidah Ahlus Sunnah. Ketika amal dikatakan syarat dari iman, karena kalau dikatakan syarat dari iman berarti mengeluarkan amal dari iman, sementara amal itu masuk pada bagian iman. Seperti seseorang melakukan sholat, di antara syarat sahnya sholat itu apa? Wudu. Wudu apakah termasuk bagian dari sholat? Tidak, di luar sholat. Begitu juga orang yang meyakini bahwa amal itu syarat keimanan. Ini ada indikasi Murji'ah pemikirannya, karena tidak memasukkan amal pada bagian iman.
Maka barang siapa mengeluarkan amal dari keimanan serta iman tidak bertambah dan tidak berkurang, maka dia adalah murji'ah yang telah menyimpang dari jalannya ahlus sunnah. Kalau murji'ahnya orang-orang awam, barangkali di negeri kita ini, kalau dinasihati kenapa mereka tidak mau sholat, tidak mau beramal soleh, sing penting apa? Hati ini kan gitu. Ini ada indikasi pemikiran murji'ah. Berarti mereka mengeluarkan amal dari iman. Terus kemudian di antara kelompok yang menyimpang dalam masalah iman ini ada dua. Seperti yang pertama kita sebutkan tadi, murji'ah. Di antaranya mereka mengatakan iman itu adalah pengikraran hati. Hanya pengikraran hati. Yang selain itu bukan merupakan iman. Mereka juga meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena iman hanyalah pengikraran hati dan manusia pada hakikatnya adalah sama. Ini kerusakan pemikiran orang-orang murji'ah. Seseorang yang beribadah kepada Allah di waktu malam dan siang itu seperti orang yang bermaksiat kepada Allah di waktu malam dan siang menurut mereka. Jadi orang-orang murji'ah ini keyakinannya sangat mungkar dan batil. Kalau seandainya keimanan itu hanya pengikraran hati, hanya pembenaran hati, tentunya iblis juga beriman. Sebab kekufuran iblis itu apa? Sombong, dia menolak untuk melakukan apa? Sujud, beramal. Apakah dia tidak beriman tentang keesaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, satu-satunya yang patut diibadahi? Apakah iblis tidak beriman itu? Gimana jawabannya? Beriman iblis. Iblis beriman. Tapi dia tidak mau melakukan amal perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah. Dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Terus juga kerusakan pemikiran orang-orang murji'ah ini, seperti yang awal kita sampaikan, Ahlus Sunnah meyakini bahwa seseorang bisa keluar dari keimanan atau keluar dari agama Islam ini bisa disebabkan dengan lisan, bisa disebabkan dengan perbuatan, bisa disebabkan dengan hati atau keyakinan. Sementara orang-orang murji'ah yang mengeluarkan dari keimanan itu adalah hanya sekedar keyakinan. Lisan dan perbuatannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, di antara mereka ada yang juga mengatakan orang-orang di antara kaum muslimin yang telah jelas-jelas melakukan kekafiran, yang mengeluarkan dari Islam secara lisan ataupun perbuatan, mereka tidak menghukuminya kafir dan juga tidak menghukuminya muslim. Begitu juga dengan para pelaku dosa besar. Sama. Para pelaku dosa besar tidak dihukumi muslim, tidak dikatakan dia orang muslim, tidak dikatakan dia orang kafir. Tidak dikatakan dia orang kafir, tapi manzilatun baina manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak muslim, tidak kafir. Sementara Ahlus Sunnah bagaimana terhadap para pelaku dosa besar? Dia muslim, mukmin, namun kurang imannya, fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Ini kerusakan orang-orang murji'ah. Sementara orang-orang khawarij meyakini para pelaku dosa besar adalah kafir, keluar dari Islam. Termasuk dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam adalah kufur asghar. Nih kita harus ingat-ingat ini, kufur asghar. Contohnya apa kufur asghar ini? Riya. Terus kemudian bersumpah dengan selain nama Allah, mengatakan jika bukan karena Allah dan karena kamu maka saya tidak selamat. Ini termasuk syirik kecil. Dan termasuk syirik kecil adalah seseorang yang memutuskan hukum tidak dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ini termasuk kufur kecil. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum tidak seperti apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka dia telah
kafir. Yang dimaksud kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Kekafiran di bawah kekafiran. Maksudnya kufur akbar di bawahnya kufur akbar. Maksudnya adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Oleh karena itu Ahlus Sunnah adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mengkafirkan para pelaku dosa besar, tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Seandainya pun ada di antara kaum muslimin yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka Ahlus Sunnah tidak gegabah langsung mengkafirkan pelakunya, kecuali setelah ditegakkan hujjah, memenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawani'nya. Tidak sembarangan. Makanya sebuah tuduhan yang tidak benar, ya. Pada zaman kita sekarang ini, orang-orang yang mendakwahkan dakwah salafiyah itu dituduh suka mengkafir-kafirkan, ya. Masya Allah, ini merupakan buhtanun azim wa ifkum mubin, kebohongan yang amat nyata, kedustaan yang teramat besar, ya. Kedustaan yang teramat besar. Apalagi di akhir-akhir ini juga kembali muncul isu terorisme, ya, kemudian disandarkan kepada dakwah salafiyah ini. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan lupa dari apa yang mereka ucapkan. Sesungguhnya apa yang mereka ucapkan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuduhan yang mereka tuduhkan kepada orang-orang yang mendakwahkan dakwah salafiyah ini, mengajak kaum muslimin kepada kemurnian Islam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kan muncul lagi nih isu terorisme. Bahkan akarnya terorisme ini dari orang-orang Wahabi, sebagian orang-orang yang menuduh, ya, Masya Allah. Justru banyak para mantan terorisme ini tobat dari penjelasan orang-orang Wahabi yang menjelaskan kerusakan terorisme, yang menjelaskan kerusakan mudarat yang sangat besar, mudahnya mengkafirkan para pelaku dosa besar, termasuk mengkafirkan pemerintah atau penguasa negeri-negeri kaum muslimin. Kalau kita melihat sejarah semenjak generasi awal umat ini, kaum muslimin, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga hari ini, siapa yang paling mudah mengkafirkan sebagian di antara kaum muslimin, bahkan mengkafirkan sebagian penguasa kaum muslimin? Kalau kita melihat rentetan sejarah dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh ahli sejarah dalam kitab-kitab mereka, siapa kira-kira? Khawarij. Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Siapa yang melakukan pemberontakan pertama kali yang terjadi pada umat ini? Siapa? Khawarij. Ya. Khawarij. Terjadi pada masa Utsman bin Affan hingga beliau terbunuh. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib, sampai menumpahkan darah sebaik-baiknya manusia saat itu. Ketika Utsman bin Affan masih hidup, ya, Abu Bakar dan Umar sudah meninggal, maka Utsman sebaik-baiknya manusia yang ada di atas muka bumi saat itu. Setelah Utsman bin Affan meninggal, siapa? Ali bin Abi Thalib, sebaik-baiknya manusia di atas muka bumi saat itu, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu pun juga tidak lepas dari tuduhan kafir orang-orang Khawarij, ya, tuduhan kafir dari orang-orang Khawarij yang begitu mudah mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka yang kerdil. Kira-kira jalannya orang-orang Khawarij zaman dahulu sampai sekarang ada atau tidak? Yang begitu mudah mengkafirkan. Bahkan sebagian di antara mereka mengkafirkan seluruh negeri-negeri kaum muslimin termasuk Saudi. Satu negeri yang paling menegakkan syariat Islam itu tidak lepas dari tuduhan kufur mereka, ya. Termasuk negeri kita, apalagi negeri kita yang dikatakan negeri apa? Negeri togut, Masya Allah. Negeri togut kok ya urip dek gini loh, ya. Kan kudune ngali ya, minggat kok gini kan gitu. Ya. Mengatakan negeri togut tapi masih hidup di sini.
Ya, seharusnya kan minggat dari sini gitu. Itu salah satu ciri Khawarij ya pada zaman kita sekarang ini, termasuk yang ada di negeri kita ini. Insyaallah. Dan itu diantara salah satu yang juga memunculkan paham terorisme, mudah mengkafirkan penguasa kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa perincian. Tanpa perincian. Ya, kita harus hati-hati duduk di majelisnya orang-orang seperti itu. Harus hati-hati. Secara penampilan, ya mereka sama dengan kita. Secara penampilan. Ya. Tapi tidak sama dalam pemikiran, pemahaman, ideologi, keyakinan tidak sama. Jauh sekali perbedaannya, sangat jauh sekali. Oleh karena itu sebagian orang-orang munafik, ahlul bid'ah, dan sebagian orang-orang kufar memberikan ciri-ciri di antara ciri-ciri terorisme itu adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah seperti mereka. Karena di antara para pelaku terorisme juga mengamalkan sunnah secara zahir. Akhirnya semua disamaratakan oleh orang-orang yang menuduh itu. Ya, disamaratakan, Masya Allah. Itu kita harus hati-hati duduk di majelisnya orang-orang seperti itu. Kalau sudah dia sampai mencela penguasa, mengkafirkan penguasa, hati-hati. Hati-hati. Itu bukan cirinya ahlu sunnah. Bahkan kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wa idza ra'aita rajula, apabila engkau melihat seseorang yada'u ala sultan, yang telah mendoakan, ini mendoakan Pak, tidak mencela, tidak menjelek-jelekan, tidak, hanya mendoakan. Kita mendengar orang mendoakan penguasa dengan keburukan, fa'lam annahu sahibu hawa, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Ini dungakno Pak, dungakno tok, kita tahu dengar orang itu mendoakan keburukan untuk penguasa. Hati-hati dengan orang seperti itu. Lalu bagaimana kalau terang-terangan mencela di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di ceramah-ceramah? Kira-kira banyak nggak di negeri kita ini, Pak? Banyak sekali. Bahkan para pencela penguasa ini dijuluki ulama, dijuluki apa jenenge? Apa lah wis macam-macam lah wis ya. Iya. Bahkan justru orang yang sabar, seandainya terhadap kezaliman penguasa, sabar dengan kezaliman penguasa, dituduh penjilat, opolah murji'ah, opolah, itu macam-macam. Masya Allah. Masya Allah. Kalau begitu Imam Ahmad bin Hambal murji'ah, penjilat. Bahkan di zaman Imam Ahmad bin Hambal, penguasanya tidak hanya zalim, apa? Kufur, meyakini Al-Quran makhluk. Padahal Imam Ahmad dulu adalah orang yang dicintai kaum muslimin mayoritas. Kira-kira iso nggak Imam Ahmad menggerakkan massa? Sangat bisa, tapi beliau tidak. Yang beliau katakan dima'ul muslimin, dima'ul muslimin, darahnya kaum muslimin, darahnya kaum muslimin. Ya, Masya Allah, Imam Ahmad. Kok gak ono dek gini Imam Ahmad ya? Yang meniru beliau. Sing wake sing mang ini itu. Gitu. Itu mendoakan sudah di generasi salaf dulu sudah dikatakan pengekor hawa nafsu. Hati-hati orang seperti ini. Hati-hati. Kemudian kata beliau, wa idza ra'aita rajula yad'u lisultan bisilah fa'lam annahu sahibu sunnah. Apabila engkau melihat seseorang atau mendengar seseorang mendoakan bisilah kebaikan untuk penguasanya, pemerintahnya, kalau di negeri kita ya presidennya, fa'lam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah dia adalah seorang ahli sunnah insyaallah. Ini yang mengatakan Al-Imam Al-Barbahari. Bahkan dulu para sahabat hidup di masa kekuasaan Hajjaj bin Yusuf yang membunuh puluhan ratusan kaum muslimin. Hajjaj bin Yusuf seorang penguasa muslim yang sangat zalim. Dia hidup masih menjumpai beberapa para sahabat Rasulullah melakukan berbagai macam kedurhakaan yang sangat besar, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Para sahabat tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, tetap mendoakan kebaikan Hajjaj bin Yusuf,
Bahkan pernah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang saat itu hidup di masa para sahabat dan hidup di masa Hajjaj bin Yusuf, mendengar seseorang mendoakan keburukan untuk Hajjaj. Lalu beliau menasihati, janganlah engkau mendoakan keburukan untuk si Hajjaj. Aku khawatir seandainya Hajjaj bin Yusuf dicopot dari kepemimpinannya, akan diganti oleh Allah pemimpin yang wataknya seperti kera dan babi. Ya, seperti kera dan babi. Doakan kebaikan untuk penguasa. Doakan kebaikan. Jadi jangan mudah mencela. Jangan mudah mencela. Seandainya suatu masyarakat itu dipimpin oleh pemimpin yang zalim, itu kira-kira awalnya berawal dari mana? Sampai muncul pemimpin yang zalim. Masyarakat yang zalim. Masyarakat yang zalim, kalau kita mau jujur masing-masing kita mau jujur, ya. Masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pasti masyarakat itu banyak masyarakat yang melakukan kedurhakaan dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melakukan kesyirikan, kebid'ahan, melakukan transaksi ribawiyah, melakukan muamalah ribawiyah, muamalah yang diharamkan oleh Allah. Saling menipu sesama kaum muslimin, tidak jujur dalam bermuamalah, dan berbagai macam kedurhakaan yang lainnya. Ngono njak pemimpin sing apik. Ya, naudzubillah. Ya opon. Akal warasnya kemana gitu? Akal sehatnya. Terus mencela lagi di mimbar-mimbar, Masya Allah. Terus gak duwe izin mana ya? Ayo gak duwe izin nih lho sing repot ya. Repot ambil wong gak duwe izin nih. Saya elek ngomong ya, gak mau berpikir gitu. Maka dakwah salafiyah tidak mendoakan, menganjurkan kaum muslimin untuk mendoakan penguasa-penguasa negeri-negeri kaum muslimin, mendoakan mereka dengan kebaikan, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mereka agar mereka dibimbing dalam memimpin negeri-negeri kaum muslimin di atas ketaatan, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sangat banyak bertebaran dalam kitab-kitab hadis kewajiban kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin meskipun mereka zalim. Dan tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin yang mereka zalim. Sama sekali tidak boleh. Haram hukumnya. Karena tidaklah terjadi pemberontakan kepada kaum muslimin secara fisik, melainkan diawali pemberontakan secara apa? Lisan. Dan tidaklah terjadi pemberontakan secara lisan, melainkan akan menimbulkan atau memunculkan kerusakan yang lebih besar daripada kezaliman penguasa itu sendiri. Tidak dapat tidak. Terjadinya pertumpahan darah dan yang semisalnya. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita duduk di majelis orang-orang seperti itu. Ya, jangan sampai, Pak. Kalau sudah membahas tentang masalah ketaatan kepada penguasa kaum muslimin, bagaimana dia membahasnya? Kalau sampai dia mencela, menghina, meyakini negeri ini negeri taghut, meyakini presiden di negeri ini bukan ulil amri, sudah hati-hati, tinggalkan. Ya, hati-hati orang seperti itu. Itu ada pemikiran khawarij. Ada pemikiran khawarij. Jangan malah duduk berlama-lama dengan orang seperti itu. Ya, terkena syubhatnya, habis kita. Ya. Tiba-tiba keliru anjane kok. Kok murji'ah anjane kok. Jelas-jelas zalim kok dibelo gitu misalkan ya. Misalkan. Kan ada ucapan yang seperti itu. Penjilat itu berarti, insya Allah. Kita harus bisa memilih di mana kita ini duduk di majelis ilmu. Jangan sampai kita keliru. Jangan sampai kita keliru. Karena kita teman saja, syariat Islam ini menganjurkan agar kita ini selektif di dalam memilih teman. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhallil.
Maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman dekat. Berteman dekat saja kita diperintahkan untuk selektif oleh Nabi SAW. Apalagi kita mengambil ilmu, kepada siapa kita mengambil ilmu? Apalagi tentang permasalahan agama, tentang masalah keyakinan yang akan kita bawa, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Ya apa lek salah milih guru, terus meyakini keyakinan yang salah dibawa sampai mati. Sopo sing tanggung jawab kira-kira? Ya salahmu dewe kan gitu. Iya, ya salahmu dewe. Tidak duduk di majelisnya orang-orang yang mendakwakan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, tapi duduk di majelisnya para penyesat, para perusak, perusak akidah kaum muslimin. Harus hati-hati kita. Oleh karena itu kita tidak boleh duduk di majelisnya orang-orang yang memiliki atau ada indikasi pemikiran yang menyimpang dalam permasalahan usul, dalam masalah pokok-pokok agama. Hati-hati. Karena seseorang yang duduk di majelisnya para penyesat, itu akan bisa menyebabkan dia mengikuti kesesatannya tanpa dia sadari. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang merusak, yang dia sampaikan, itu akan bisa masuk ke dalam hatinya dan bisa menjadi sebab dia mengikuti kesesatannya. Kira-kira banyak nggak kaum muslimin yang tadinya ngaji dengan para dai, para ustadz yang mengajak kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf, ternyata mereka meninggalkan dai-dai yang mengajak kepada dakwah salafiyah ini. Justru mereka ngajinya sekarang kepada orang-orang yang mengajak kepada usul yang menyimpang. Seperti contohnya mencela penguasa, mencela penguasa dan yang semisalnya. Karena ini merupakan usul, nggak boleh kita menyimpang dalam masalah pokok prinsip dalam agama Islam. Kita harus mengikuti prinsip yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, yang diyakini oleh generasi umat Islam yang pertama dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, generasi setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam setelahnya. Kita harus hati-hati. Banyak sekali nasihat para ulama yang melarang kita duduk di majelis ilmu di sembarang tempat. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Sangat berbahaya sekali. Ini sedikit saya bacakan ya. Sedikit saya bacakan nih. Larangan kita duduk. Saya bacakan perkataan Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Autar. Beliau punya kitab tafsir namanya Fathul Qadir. Karena perkataan beliau ini sangat bagus sekali, luar biasa perkataan beliau, agar kita ini tidak sembarangan. Kepada siapa kita ini duduk di majelis ilmu? Karena agama ini keyakinan yang akan kita bawa sampai mati. Jangan sampai kita keliru. Ketika Al-Imam Asy-Syaukani menafsirkan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Maka jika setan menyebabkanmu lupa, maka jangan duduk lagi bersama mereka setelah kamu ingat dengan orang-orang zalim. Di sini kata Imam Asy-Syaukani ketika beliau menafsirkan ayat ini, dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang membolehkan untuk duduk dengan para pengekor hawa nafsu, dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang yang telah memiliki indikasi rusak pemikirannya, akidahnya, pemahamannya, yang mana mereka itu telah mengubah firman-firman Allah, memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan pemahaman mereka yang rusak. Dan mereka mempermainkan kitabnya dan sunnah rasulnya. Di sini bahasanya keras sekali beliau.
Karena orang-orang yang mereka mengubah firman-firman Allah, memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsunya, itu sama saja mempermainkan kitab-kitabnya dan sunnah Rasulnya, kitabnya dan sunnah-sunnah Rasulnya. Dan menolak yang demikian itu karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka yang menyimpang dan tidak sesuai dengan kebid'ahan mereka yang rusak. Maka jika seseorang tidak mengingkari mereka, ini perhatikan, dan tidak bisa mengubah keadaan mereka, maka minimalnya dia harus meninggalkan duduk dengan mereka. Orang-orang seperti kita ini, para penuntut ilmu yang kecil, kita nggak bisa membantah kesesatan mereka, kita nggak bisa istilahnya mengingatkan mereka, menasihati mereka, maka minimalnya kita jangan duduk di majelis orang-orang seperti itu. Yang demikian itu adalah mudah dan tidak sulit. Terus jangan ada indikasi kesombongan dalam hati kita. Wah, aku belajar suwe kok, nggak mungkin lah aku terpengaruh. Jangan. Jangan. Abdurrahman bin Muljam, salah satu qurra di zaman Umar bin Khattab. Dia ini tambeng Abdurrahman bin Muljam ini suka bermajelis dengan orang-orang Khawarij, sampai akhirnya melihat salah seorang wanita yang sangat cantik dari kalangan orang Khawarij. Wis kadung jatuh hati, Pak, ya. Wis gak ngurus Khawarij. Seorang Khawarij yang alim, wanita yang berilmu dari kalangan mereka. Wis kadung seneng wisan. Mau gak mau bagaimana saya bisa menikahi wanita itu? Saking senengnya, apa jenenge, cinta buta ya. Nah, gitu. Cinta buta wis. Akhirnya dia mau menikahi si wanita ini, tapi dengan syarat. Kamu boleh menikah dengan saya, syaratnya, salah satu syaratnya yang dia minta, kamu yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena sudah cinta buta, Pak, sudah cinta buta, dia mau menikahi, tapi syaratnya harus terpenuhi, membunuh Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya pada puncaknya dialah salah seorang yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini qurra di zaman Umar. Qurra itu hafal Quran. Di sini ada yang hafal Quran? Jangan coba-coba. Kemudian juga Nafi al-Azraq. Ini sama dengan Abdurrahman bin Muljam, murid senior Ibnu Abbas. Dari nama beliau ini, dari nama Nafi al-Azraq ini muncul salah satu sekte Khawarij namanya Al-Azariqah. Al-Azariqah. Dia murid senior Ibnu Abbas, tambeng sama seperti Abdurrahman bin Muljam ini, suka duduk di majelisnya orang Khawarij. Duduk sekali, 2 kali, kok enak ya, bener kok yang di pengajian ini. Iya. Sampai akhirnya menjadi salah satu tokoh sekte Khawarij Al-Azariqah. Ya. Jadi jangan sampai duduk dengan mereka, minimalnya kita meninggalkan duduk dengan mereka. Yang demikian itu mudah dan tidak sulit. Ya. Terus kemudian kata Asy-Syaukani, dan bisa jadi para pengekor hawa nafsu itu akan memanfaatkan hadirnya seseorang di majelis mereka, memanfaatkan hadirnya seorang ahlu sunnah di majelis mereka, meskipun dapat terhindar dari syubhat yang mereka lontarkan, tetapi mereka dapat mengkaburkan dengan syubhat tersebut kepada orang-orang awam di antara ahlu sunnah. Maka hadirnya seseorang ahlu sunnah dalam majelis ahlul bid'ah merupakan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan mendengarkan kemungkaran. Jadi seandainya kita mendengarkan kemungkaran, Pak, kemaksiatan apa contohnya? Mendengarkan musik, mendengarkan karaoke atau apalah, mendengarkan orang berkata kotor, mendengarkan kerusakan ahlul bid'ah itu jauh lebih berbahaya daripada mendengarkan para pelaku maksiat ini. Kalau kita mendengarkan para pelaku maksiat, orang berkata kotor, mendengarkan musik, mendengarkan karaoke, kita tahu ini hukumnya haram. Tapi kalau yang disebarkan ahlul bid'ah itu benar atau tidak, kita nggak tahu. Apalagi orang-orang awam. Apalagi tidak ada satupun kesesatan yang terjadi pada orang-orang sesat itu, melainkan kesesatan mereka didukung dengan dalil. Orang awam ya sudah kelepek-kelepek disampaikan Al-Quran dan Sunnah, meskipun pemahamannya batil. Ini sedikit saya lanjutkan. Dan kami telah menyaksikan, kata Syaukani, di majelis-majelis terlaknat ini, yang jumlahnya banyak sekali,
Ini di zaman beliau di negeri Yaman. Ini satu masa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Imam Asy-Syaukani. Satu zaman dengan Syekh Al-Imam Muhammad As-San'ani, penulis Subulus Salam. Jadi sekitar 200 tahun yang lalu. Dan telah kita saksikan di majelis-majelis terlaknat ini yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dan kami bangkit untuk membela kebenaran melawan kebatilan semampu kami. Maka barang siapa mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui bahwa bermajelis dengan ahlul bid'ah, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada seseorang bermajelis dengan para pelaku maksiat. Itu masih mending, Pak, kalau kita duduk dengan para tukang mabuk, duduk dengan tukang musik. Itu masih mending daripada duduk dengan ahlul bid'ah. Karena yang mereka lontarkan itu bahaya yang menimpa agama kita. Dan kita tidak tahu itu merupakan bahaya. Kalau kemaksiatan kita tahu ini orang nggak beres ini. Tukang mabuk, tukang judi, kita duduk di sana itu dosa. Tapi jauh lebih besar dosanya, bahayanya duduk dengan ahlul bid'ah. Orang-orang pengekor hawa nafsu. Terlebih lagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah ini seperti orang-orang seperti kita ini. Jangan sok-sokan kita. Ya, jangan sok-sokan. Ya. Mau Quran sih gradul-gradul kok duduk di majelis mereka. Ya, Quran gak hafal. Ini muridnya Ibnu Abbas. Salah satu qurra di zaman Umar yang hafal Al-Quran. Terkena pengaruh dari orang-orang Khawarij, syubhat dari orang-orang Khawarij. Lah apa maneh kene kan ngono kudune. Ya. Maka mungkin dia akan terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka berupa kebatilan mereka yang sangat jelas. Lalu kebatilan itu ini perhatikan. Lalu kebatilan yang mereka sampaikan itu tergores di dalam hati ini, Pak. Tergores sehingga sangat sulit untuk mengobati dan menyembuhkan syubhat yang sudah masuk ke dalam hati seseorang. Kira-kira betul tidak perkataan ini? Kalau orang sudah tergores hatinya dengan syubhat, sulit sekali untuk diingatkan, Pak. Terus kon niku rumangsa bener dhewe. Ya. Terus kon niku golongan iku kon niku. Ya. Kon gak iso ukhuwah Islamiyah kon niku. Nah gitu. Padahal diingatkan itu keliru. Itu menyalahi akidah yang benar. Maka dia pun mengamalkan kebatilan itu sepanjang hidupnya dan berjumpa dengan Allah dengan kebatilan yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran, padahal itu merupakan sebesar-besarnya kebatilan dan sebesar-besarnya kemungkaran. Tentunya masih sangat banyak, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus nasihat para imam ahlus sunnah bahayanya duduk di majelisnya para pengekor hawa nafsu, yakni orang-orang yang telah menyalahi usul ahlu sunnah. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Bisa sesat nanti dari jalan Allah. Ini agama, keyakinan. Keyakinan ini yang akan kita bawa sampai mati. Ya, bukan perkara remeh ini. Nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian itu mengambil ilmu. Ini perkataan siapa? Ada yang bisa jawab? Ini bisa diambil. Nah, Ibnu Sirin. Silakan diambil. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala keburukan, dari segala syubhat dan berbagai macam kemungkaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas sunnah, di atas Al-Qur'an dan sunnah, dan di atas sikap dan cara beragama para salaf, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.